Kepala Keamanan Piala Dunia 2022 Abdullah Al-Nassari, langsung tegaskan tidak ada tempat untuk kaum Sodom di Qatar. Kami peringatkan negara barat jangan datang dan menghina masyarakat Qatar. Kami tegaskan bahwa kami tidak akan pernah mengubah undang-undang dan agama di negeri ini demi turnamen 28 hari itu. Mendengar hal tersebut, Presiden FIFA pasang badan bela Piala Dunia 2022 di Qatar, hingga menyebut negara barat munafik. Presiden FIFA Gianni Infantino menilai negara barat munafik karena terus mengkritik penyelenggaraan Piala Dunia 2022 Qatar. Yakni Infantino membela Piala Dunia 2022 Qatar, dengan menyampaikan pidato berapi-api selama lebih dari 1 jam, pada Minggu malam. Kritik terhadap Piala Dunia 2022 Qatar memang semakin meningkat dalam sepekan terakhir. Topik utama yang terus menjadi sorotan adalah tudingan pelanggaran hak asasi manusia dalam persiapan maupun penyelenggaraan Piala Dunia 2022 Qatar. Tudingan itu terbagi menjadi 2 isu utama, yakni terkait pekerja migran dan soal kelompok kaum Sodom atau sering disebut dengan LGBT. Pemerintah Qatar akan bersikap tegas kepada supporter dari berbagai negara yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2022. Qatar memiliki aturan yang cukup asing di mata orang-orang Eropa atau Amerika Latin. Seperti berhubungan fribadan tanpa ikatan suami istri dan LGBT lesbian gay bisusual and transgender. Seperti diketahui masyarakat Qatar mayoritas adalah Muslim. Pemerintah Qatar juga memberlakukan aturan berdasarkan ajaran Muslim. Dalam hal ini LGBT dan seks bebas adalah larangan dalam ajaran Muslim. Qatar bahkan sudah menyiapkan undang-undang khusus bagi supporter yang melakukan larangan tersebut. Kepolisian Qatar telah mengeluarkan pernyataan tegas terhadap kebiasaan seks bebas ataupun pesta usai laga orang-orang Eropa dan Amerika Latin. Seks sangat dilarang kecuali Anda datang sebagai suami dan istri. Bunyi pernyataan kepolisian Qatar dikutip dari laman berita dan France 24. Kami tak mengizinkan cinta satu malam pada turnamen ini, tidak ada pesta. Semua orang harus memahaminya, kecuali ingin masuk penjara. Pada dasarnya adalah larangan seks di Piala Dunia tahun ini. Untuk pertama kalinya hukuman 7 tahun penjara menjadi balasan bagi supporter yang melakukan seks bebas. Di Qatar berpesta dan minum minuman setelah laga, yang mana normal di tempat lain, sangat dilarang dengan konsekuensi tegas tanpa toleransi. Jika ketahuan, hal ini sudah pasti menjadi turnamen buruk bagi para supporter. Tegas mereka. Kepala Keamanan Piala Dunia 2022 Abdullah Al-Nassari juga menegaskan larangan kampanye LGBT di Qatar. Larangan tersebut tentu bersimpangan dengan yang dilakukan orang-orang Eropa, khususnya Inggris, yang melakukan kampanye LGBT. Jika Anda ingin mengungkapkan pandangan Anda mengenai LGBT, lakukanlah dalam masyarakat yang bisa menerima. Hal itu jangan datang dan menghina seluruh masyarakat kami. Ingat, kami tidak akan pindah agama hanya karena turnamen selama 28 hari itu. Kata Al-Nassari menegaskan, jika seorang penggemar mengibarkan bendera pelangi di stadion dan bendera itu diambil, itu bukan karena kami ingin menyinggungnya, tetapi untuk melindunginya. Ungkap dia. Tahun lalu ke Guardian melaporkan bahwa ada sekitar 6.500 pekerja migran asal India, Pakistan, Nepal, hingga Sri Lanka meninggal dunia dalam pembangunan infrastruktur Piala Dunia 2022 Qatar. Berbagai laporan juga menyebut bahwa upah pekerja migran Piala Dunia 2022 Qatar juga sangat rendah atau tidak manusiawi. Pemerintah Qatar sebenarnya sudah buka suara terkait tudingan pelanggaran HAM terhadap para pekerja migran Piala Dunia 2022. Pihak Qatar mengklaim jumlah kematian pekerja migran Piala Dunia 2022 yang beredar di media menyesatkan, atau tidak sesuai fakta di lapangan. Dikutip dari BBC Sport, pemerintah Qatar menyatakan hanya ada 37 kematian pekerja di lokasi konstruksi Piala Dunia 2022 Qatar pada periode 2014 hingga 2020.
Banyak media juga menyoroti aturan Qatar yang menyudutkan kelompok LGBT terkini. Qatar dan FIFA juga menyepakati aturan pembatasan peredaran minuman beralkohol selama Piala Dunia 2022. Aturan soal kelompok LGBT dan juga minuman beralkohol itu berkaitan dengan fakta bahwa Qatar adalah negara Islam. Banyak media-media Eropa kemudian menilai Qatar, FIFA maupun penyelenggara Piala Dunia 2022 telah melakukan tindakan diskriminatif, terutama kepada kelompok LGBT satu hari menjelang opening ceremony Piala Dunia 2022 Qatar. Gianni Infantino akhirnya buka suara mengecam kritik negara-negara Barat. Pria asal Swiss itu bahkan menilai negara Barat munafik karena terus menggelitik Qatar dan Piala Dunia 2022. Kita semua telah mendapat banyak pelajaran konotasi negatif dari negara Eropa dan Barat. Saya orang Eropa, untuk apa yang telah kami lakukan selama 3000 tahun di seluruh dunia? Kami harus meminta maaf selama 3000 tahun ke depan sebelum memberi pelajaran moral, kata Infantino. Jika benar Eropa benar-benar peduli terhadap nasib orang-orang ini pekerja migran, mereka seharusnya membuat aturan hukum seperti yang dilakukan Qatar, ujar Infantino. Saya kesulitan memahami kritik. Kita semua harus berinvestasi dalam membantu orang-orang ini memberi pendidikan masa depan, dan lebih banyak harapan untuk mereka, ucap Infantino. Kita semua harus mendidik diri sendiri. Banyak hal yang tidak sempurna, tetapi reformasi dan perubahan membutuhkan waktu, tutur Infantino. Pelajaran moral sepihak ini adalah kemunafikan saya. Bertanya-tanya mengapa tidak ada yang mengakui kemajuan yang dibuat di sini sejak 2016, ucap pria berusia 52 tahun itu. Tidak mudah menerima kritik atas keputusan yang sudah dibuat 12 tahun lalu. Kata siap ini akan menjadi Piala Dunia terbaik yang pernah ada, ujar Infantino, menambahkan resmi menunjuk Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Pada era kepemimpinan Presiden Splatter tahun 2010, pada awal November tahun 2022, Splatter sempat membuat pernyataan kontroversial terkait Piala Dunia 2022 Qatar. Sepp Blatter mengaku menyesal dan bersalah atas keputusan FIFA menunjukkan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Menurut Blatter, Qatar terlalu kecil untuk menyelenggarakan event akbar seperti Piala Dunia. Seperti diketahui, Blatter memang condong ke Amerika Serikat yang sempat menjadi pesaing langsung Qatar dalam proses pengajuan sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Terlepas dari berbagai kontroversi, Piala Dunia 2022 sangat bersejarah karena menjadi Web Cup pertama yang digelar pada akhir tahun di negara Timur Tengah. Partai pembuka Piala Dunia 2022 akan mempertemukan tuan rumah Qatar dan Ekuador. I need you to listen, I need you to hear, and don't show